Pernah kepikiran nggak sih kalau menyendiri itu tandanya kita lemah? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas mitos itu. Siap-siap kaget ya, karena ternyata waktu sendirian itu justru bisa jadi kekuatan terbesar kita. Coba kita jujur-jujuran dulu ya. Kalau ngebayangin harus lewat semalaman sendirian, rasanya gimana? Agak-agak panik, gelisah, banyak kok yang ngerasain hal yang sama. Tapi, gimana kalau ternyata perasaan cemas itu sebetulnya cuma salah paham besar soal apa artinya sendirian? Oke, langkah paling pertama dan paling penting, kita harus paham dulu bedanya antara sendirian dan kesepian. Ini bukan soal kondisi fisik kita lagi di mana, tapi soal apa yang ada di kepala kita, soal pola pikir. Nah, ini dia bedanya. Kesepian itu rasanya sakit, hampa, kayak ada sesuatu yang hilang, dan itu benar-benar nguras energi kita. Sebaliknya, kesendirian yang kita pilih, yang kita sengaja, itu kayak lagi nge-charge. Itu jadi ruang buat kita ngisi ulang energi, buat nyambung lagi sama diri sendiri, buat nemuin ketenangan. Sama-sama sendiri, tapi rasanya, wah, jauh banget. Jadi, kuncinya itu bukan lagi soal apakah kita sendirian atau enggak, tapi kenapa kita sendirian. Nah, motivasi di baliknya itulah yang mengubah segalanya. Dan ternyata, sains punya jawabannya loh soal alasan kita milih buat menyendiri. Hasilnya, nggak selalu seperti yang kita kira. Yuk kita lihat datanya. Coba deh lihat studi keren dari Universitas Buffalo ini. Kalau kita menyendiri karena takut atau malu, kreativitas kita malah turun. Tapi, kalau kita menyendiri karena emang pilihan, para peneliti nyebutnya ketidaksosialan yang positif, justru kreativitas kita meningkat. Jadi, niatnya itu loh yang jadi pembeda utama. Sekarang mungkin kamu mikir, oh ya udah, ini kan soal introvert doang. Tunggu dulu. Justru disinilah sains benar-benar ngejutin dan ngeruntuhin asumsi kita selama ini. Bayangin, sebuah studi di PLOS ONE itu benar-benar ngebalikin semua yang kita kira kita tahu. Ternyata, jadi introvert itu bukan jaminan seseorang bakal dapat manfaat dari kesendirian. Artinya apa? Artinya mau kamu introvert atau ekstrovert sekalipun, kamu tetap bisa kok punya motivasi yang sehat buat menikmati waktu sendirian. Oke, kalau bukan soal introvert-ekstrovert, terus apa dong kuncinya? Jawabannya ada di sebuah sifat kepribadian yang lain, yang mungkin belum pernah kamu dengar. Sifat kunci ini namanya otonomi disposisional. Gampangnya gini deh, anggap aja kayak kita punya kompas internal yang kuat banget. Kita ngambil keputusan berdasarkan apa yang benar buat kita, bukan karena ikut-ikutan atau tekanan orang lain. Nah, orang yang punya otonomi tinggi ini nyaman sama pikiran mereka sendiri. Makanya waktu sendirian itu nggak terasa sebagai ancaman. Nah, pas kita milih menyendiri karena ngikutin si kompas internal tadi, itu justru bisa ngebuka kekuatan-kekuatan psikologis yang luar biasa. Bahkan sekelas Albert Einstein aja ngakuin loh. Dia bilang kalau hidup yang tenang dan menyendiri itu justru jadi pemicu pikiran kreatif. Jadi, kesendirian yang kita pilih dengan sadar itu ibarat tanah subur, tempat ide-ide besar bisa tumbuh. Psikologi sendiri udah nemuin setidaknya ada 8 kekuatan super yang bisa muncul dari sini. Bayangin deh, kita jadi lebih mandiri secara emosi, nggak butuh validasi dari luar, nggak gampang kena FOMO atau takut ketinggalan. Dan yang paling penting, kita jadi punya kompas internal yang kuat buat nuntun hidup kita. Dan ini nih, mungkin ini poin yang paling penting dari semuanya. Dengan menikmati waktu bareng diri sendiri, kita berhenti bergantung sama orang lain buat ngerasa lengkap. Kita masuk ke sebuah hubungan sebagai pribadi yang utuh, bukan sebagai separuh jiwa yang nyari-nyari pasangannya. Oke, keren kan teorinya? Terus gimana caranya biar kita bisa punya hubungan yang positif sama kesendirian? Gimana caranya ngubah rasa takut jadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu? Caranya tuh sebenarnya simpel banget. Ubah cara kita mandangnya. Semuanya soal reframing atau membingkai ulang pikiran kita. Jadi, daripada ngelihat waktu sendiri itu sebagai hukuman atau tanda kita ditolak, coba deh kita bingkai ulang sebagai kesempatan emas. Kesempatan buat tumbuh, buat mancing kreativitas, atau ya sekedar buat santai dan ngisi energi tanpa ada gangguan. Dan ini tuh skill yang bisa dilatih loh. Coba deh mulai dari hari ini. Pertama, terima dirimu apa adanya. Kedua, bikin satu aja tujuan kecil yang bisa kamu capai sendirian. Ketiga, coba deh duduk diam 5 menit aja tanpa gangguan, latih mindfulness, dan terakhir, cari satu kegiatan yang bikin kamu seneng pas ngelakuinnya sendirian. Mau itu baca, gambar, atau dengerin musik. Ujung-ujungnya, pas kita bisa berteman sama kesendirian,
Kita jadi lebih nyambung sama diri kita yang paling asli. Kita jadi bisa dengar suara hati kita sendiri dengan lebih jelas. Ini ngingetin sama kata-kata filsuf Stoa Marcus Aurelius yang bilang kalau ketenangan terbesar itu nggak dicari di luar sana, tapi di dalam jiwa kita sendiri. Nah, kesendirian itu gerbangnya. Penting banget buat diingat, ini bukan berarti kita jadi antisosial atau kabur dari dunia ya. Justru sebaliknya, ini soal membangun fondasi batin yang kokoh biar kita bisa bergaul dengan dunia secara lebih bermakna tanpa gampang goyah sama omongan atau tekanan orang lain. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Lain kali pas lagi sendirian, jangan buru-buru ambil HP atau nyalain TV. Coba deh, diam sejenak, dengerin keheningan itu. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan sama diri Anda sendiri? Jawabannya mungkin banget bakal mengejutkan sekaligus menguatkan Anda.